Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas ya. Beberapa waktu yang lalu saya bikin video ya untuk bagaimana saya melakukan trading ya, mulai sebagai trend follower, kemudian bagaimana saya menetapkan resiko, kemudian yang video ketiga tentang mengoptimalkan profit. Nah, pada kesempatan pagi kali ini saya mulai mengaplikasikan bagaimana ketiga hal ini saya rangkum menjadi satu dalam sebuah strategi trading yang biasa saya gunakan. Nah, bagi teman-teman yang tentunya baru pertama kali ini melihat video ini, mungkin Anda bisa cek ya link video seri video-video yang saya sebut tadi. Namun demikian sahabat trader, sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, seperti janji saya akan mencoba merangkaikan ya video-video yang terdahulu dari video episode 1 tentang tren, kemudian video yang kedua tentang bagaimana memasang resiko, kemudian yang ketiga mengoptimalkan profit. Nah, pagi kali ini sahabat, saya ingin mencoba untuk bagaimana saya melihat tren ya dengan menggunakan Moving Average 21 atau MA21. Bagaimana cara mengaplikasikannya dalam strategi trading saya. Begini sahabat trader, jadi yang pertama kali memang saya harus melihat tren dulu. Sebelum saya mengawali atau membuka platform trading saya, artinya untuk open posisi ya, ini saya harus lihat tren dulu. Bagaimana caranya? Saya menggunakan namanya Moving Average 21 dengan time frame ya, time frame D1 dengan juga menggunakan time frame H1. Ini adalah kunci saya untuk melakukan atau melihat tren. Bagaimana caranya? Yang pertama mungkin kalau untuk men-setting moving average tentunya Anda juga udah bisa ya, itu gampang banget, tinggal merubah variabelnya dengan 21. Jadi ini saya pakai moving average 21, simple moving average 21. Nah, setelah kita setting ya moving average 21 di platform trading kita, biasanya saya melihat tren dulu. Yang pertama saya lihat adalah tren daily-nya dulu. Daily. Misalkan contoh line dari moving average seperti ini. Ya, ini gambar grafiknya begini turun. Kemudian mulai cross di sini ya. Mulai cross di sini. Ya, mulai cross di sini. Nah, saya melihat yang TF21 dulu, TFH1 atau time frame 21. Ini time frame D1. Kemudian saya melihat time frame H1. Misalkan di dalam time frame 21 ini juga menunjukkan hal yang sama, artinya grafiknya mulai naik di atas line moving average ini ya. Ya, ini moving average. Paham ya sampai di sini. Ini saya akan mencoba menganalisa, menyimpulkan bahwa tren ini akan naik. Sebenarnya simpel sekali. Trennya naik. Nah, kalau sudah time frame H1-nya ini sudah confirm juga naik, maka saya akan ambil posisi
buy. Saya kira ini simpel sekali. Memang trading itu sebenarnya tidak perlu repot. Yang simpel-simpel saja, yang penting bisa menghasilkan uang. Ini tujuannya. Saya kira ini cukup bisa dimengerti ya. Gampang. Nah, ini juga berlaku saat downtrend. Atau kalau ini tadi, contoh ini adalah contoh tren naik. Nah, demikian juga kalau lagi tren turun, ya tinggal lihat aja grafiknya. Nanti line MA-nya, ya, ini lihat aja. Jadi kalau ini naik nanti tinggal diaplikasikan bagaimana kalau tren turun, itu tinggal bacanya seperti ini. Jadi gampang sekali. Nah, maka saya akan mengambil keputusan untuk buy. Ya, gampang dimengerti. Nah, kadang-kadang begini, setelah mengalami kenaikan, misalkan trennya, ininya semakin lama semakin naik begini ya. Nah, kita mungkin sudah take profit di sini, TP di sini. TP di situ. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Ini katakanlah hari ini close ya, sudah take profit di sini. Pak, bagaimana kalau moving average-nya ini seperti ini ya, di atas seperti ini. Padahal kita sudah take profit pada hari kemarin, misalkan ini hari kemarin. Biasanya sama, saya akan melakukan hal yang sama. Setelah take profit, katakanlah hari ini selesai, itu saya akan berhenti atau clear posisi, menunggu besok. Nah, kalau besok ini kejadiannya seperti ini, trennya masih naik, harganya di sini tambah lama tambah tinggi. Bagaimana kita mau open posisi, Pak? Tetap seperti awal tadi. Pagi-pagi saya akan lihat trennya ini masih naik, oke, berarti trennya masih naik. Kemudian saya akan lihat TFH1-nya atau time frame H1. Apa yang ada di sana? Kalau TFH1-nya ini misalkan di atas line ini, maka saya akan lakukan buy lagi. Maksudnya bahwa posisi ini saya akan beli lagi. Kita belum ngomong bagaimana memasang resikonya ya. Ini saya cuman mencoba untuk melihat trennya bagaimana. Paham ya sampai di sini ya. Jadi kalau besoknya masih ini trennya naik dan indikasi dari time frame H1-nya ini masih juga naik, maka saya akan putuskan juga buy lagi. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita sulit. Sulitnya begini, Pak, harganya tinggi. Nah, ini kontradiksi di dalam pikiran kita sendiri. Kita berperang pada kondisi diri kita sendiri. Artinya apa? Waduh, sudah tinggi, masa di buy. Ini yang sebenarnya membuat kita sulit bagaimana kita menjadi sebagai trend follower. Trend follower. Ini sulitnya di sini. Tetapi itu memang harus juga dicoba dan dicoba terus. Jadi tidak bisa hanya sekali aja. Artinya Anda harus latih ini semua. Nah, pertanyaannya ada lagi di sini. Kadang-kadang ya, pagi ini tren daily-nya masih naik ke atas. Kemudian untuk time frame hourly-nya ini ke bawah. Nah, bagaimana Pak menyikapi hal seperti ini? Kalau saya akan menunggu ini dulu, cross up dulu. Cross up begini. Ini baru saya lakukan buy. Artinya apa? Bahwa time frame hourly sama daily-nya sama-sama naik. Ini baru saya akan ambil posisi buy. Kalau belum naik atau cross up di sini, saya tidak akan ngambil posisi. Jadi ini sangat penggunaannya sangat simpel sekali.
Ini cara saya membaca tren dan saya aplikasikan dalam trading saya. Hal-hal yang paling sulit ini yang saya temui di teman-teman komunitas. Ini saat harga tren, ini ada keinginan ya, misalkan tren up ya, trennya lagi naik. Trennya lagi naik. Ada keinginan selalu untuk sell posisi karena nanggap harga ini tinggi. Inilah yang sebenarnya sangat sulit. Nanti kalau Anda terapkan pasti ini yang menjadi persoalan. Waduh, harganya tinggi karena kita berpikir selalu kemarin atau kemarin lusa itu di bawah, Pak. Masa sekarang ini kita mau buy terus? Ingat, kita selalu nanti akan pasang yang namanya stop loss. Inilah fungsi kontrolnya nanti. Saya tidak akan pernah bingung ya, tidak pernah risau kalau memang harganya naik, terus saya buy terus. Even hari ini saya close, besok harganya masih di atas, hourly-nya juga masih di atas, saya akan buy. Tidak takut kalau harga berbalik arah. Saya sudah punya namanya pengaman. Inilah yang membuat saya bisa eksis. Ini yang tidak bisa banyak trader melakukan hal seperti ini. Biasanya saya contohkan aja harga sekarang ini loko ya, loko atau XAU itu 1.900 sekitar berapa tadi? Sekitar 25. Hari-hari kemarin itu masih di angka 18. Bahkan bulan kemarin tuh 16 sama 17 atau 1.600, 1.700. Nah, sekarang ini kan sudah tinggi sekali. Makanya saya pernah singgung ya, di dalam trading, kamus saya ya, itu tidak ada harga mahal, tidak ada harga murah. Adanya hanya dua, harga itu mau naik atau harga itu lagi turun. Itu aja. Kalau kita berpikiran itu, maka kita tidak akan pernah melihat harga-harga kemarin. Nah, saya kira untuk menentukan trennya itu seperti ini, ya. Jadi saya kira itu tidak terlalu sulit ya. Nanti setelah kita bisa menentukan tren, itu kita nanti akan ke bagaimana memasang stop loss. Ini juga penting. Namun biar terlalu panjang, video kali ini mungkin cukup segini ya, biar Anda mengerti, biar paham, biar tidak terlalu panjang juga. Dan bagi sahabat trader juga silakan, itu linknya ada di bawah. Jadi video 1, video 2 sampai video 3 ada di bawah. Jadi ini nanti video yang keempat ya. Jadi biar nyambung, biar runtut. Jadi Anda silakan untuk membuka dan mempelajari satu persatu. Baiklah sahabat trader, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Tunggu video saya selanjutnya ya, untuk pemasangan stop loss dengan juga mengoptimalkan profit bagaimana caranya. Nah, bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe tentunya, bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.